Di awal cerita kita akan diperkenalkan dengan para 8 gamers, yaitu ada Sally, Taylor, Edward, Reaper, Zahid, Carl, Shooter, dan Marco. Recruits, welcome to beta testing. Please. Di sini mereka akan mengikuti game yang bernama The Call Up, dan sebelum memulai gamenya, para peserta akan di-scanner terlebih dahulu untuk mengetahui identitas peserta masing-masing. Kemudian para pemain memakai peralatan-peralatan antara lain ada baju penangkap gerakan, helm, dan rompi yang sudah difasilitasi oleh pemilik game tersendiri. Visually calibrated vibration points are located. Namun di sisi lain ada Zahid yang tidak ingin memakai peralatan-peralatan gamenya dikarenakan nickname rompinya yang menurut beliau menggunakan unsur kata teroris, sedangkan beliau seorang muslim yang ingin menggunakan nickname ironik. Training cannot commence. Di sini Zahid yang berniat keluar dan tidak ingin melanjutkan game tersebut memutuskan untuk pergi, namun saat kepergiannya ternyata akses pintu keluar telah terkunci semua. Hingga pada akhirnya Sally membujuk Zahid agar tetap melanjutkan gamenya, karena game The Call Up ini tidak dapat dimulai apabila salah satu pemain mengundurkan diri. Zahid. Singkat waktu setelah Zahid menggunakan peralatan gamenya, akhirnya game ini pun dapat dimulai, dan pada saat semua pemain menutup visor helmnya, tiba-tiba semua pemain dibikin takjub dan terkejut dengan teknologi yang mana kondisi ruangan seketika berubah 100% menjadi lokasi pertempuran. Di sini semua mulai berubah total. Semua pemain atau 8 gamers ini berubah seperti anggota militer. Bahkan semua barang di sekelilingnya yang nampak nyata ternyata pada saat disentuh hanyalah hologram atau properti kecanggihan game Call Up sendiri. Setelah beberapa menit tiba-tiba datanglah seorang komandan perang. Di sini beliau memberikan instruksi terkait peraturan-peraturan game. Reaper yang tertawa dan ditegur oleh komandan tersebut membuat Sally penasaran dan mencoba memberanikan diri menyentuh badan komandan. Dan ternyata benar, komandan tersebut hanyalah hologram. Sontak para pemain pun membuka visor helmnya dan ternyata benar tidak ada orang atau siapapun di depannya. Singkat waktu, semua gamers ini diarahkan di tempat training dan diberi persenjataan dengan tipe G-Shower atau pistol. Di sini semua pemain wajib mencoba menembakkan pistolnya agar permainan segera dimulai. Taylor yang paling penakut di antara yang lain kaget saat menembakkan pistolnya karena benar-benar seperti berada di dunia nyata, bukan di dunia game. Setelah training, di sini komandan kembali memberikan instruksi terkait aturan main game ini, bahwasanya apabila pemain tertembak maka baju tempur yang ia pakai akan menghilang. Sehingga jika terkena tembakan berikutnya, pemain akan tertembak sungguhan dan membutuhkan medkit atau medipack, semacam suntikan agar pemain dapat pulih kembali. Kemudian komandan pun menjelaskan bahwa gedung ini dikuasai oleh teroris terlatih. Tugas kalian adalah melumpuhkan mereka agar kalian bisa menuju lantai dasar. Pemain dengan skor tertinggi yang akan menang dan game The Call Up pun dimulai. Remember, slow is smooth. Di tengah perjalanannya, Shooter yang memimpin di depan sambil mengecek ruangan demi ruangan. Tiba-tiba satu teroris dengan senjata AK muncul dan nyaris menembak para gamers. Beruntungnya Shooter dapat membunuh musuh tersebut dan memperoleh poin tertinggi sehingga dapat melanjutkan ke level berikutnya, yaitu level 20. Di sini para gamers berniat memilih jalan pintas ke level lebih jauh, namun akses jalan mereka terhalang karena memang aturan game ini harus diselesaikan sesuai urutan level-levelnya.
Sesampainya mereka di lantai 24 atau level 24, para gamers disuruh untuk mengambil senjata yang disediakan, yaitu senjata dengan tipe M4. Namun senjata tersebut hanya ada 4 piece sehingga dipakai oleh Shooter, Reaper, Edward, dan Marco. Dan yang lain tetap menggunakan pistol J-Sauer-nya. Setelah level 24 diaktifkan, para gamers pun kembali berburu Marco yang haus skill, apalagi dengan senjatanya yang ia pegang tipe M4, maju paling depan dan berhasil melumpuhkan satu teroris. Reaper yang tergiur akan kill yang didapat oleh Marco dengan beraninya maju tanpa melihat sekelilingnya. Shooter yang mengerti bahwa Reaper dalam keadaan bahaya sontak langsung mengejar Reaper. Lalu Reaper yang dengan gagahnya membawa M4 menemukan satu teroris, dan pada saat menembakkan senjatanya ternyata Reaper tidak dapat mengendalikan recoil senjata tersebut, sehingga satu peluru pun tidak ada yang mengenai musuh. Beruntungnya Shooter datang menolong Reaper yang nyaris tertembak, namun di sini Reaper harus kehilangan baju tempurnya karena tertembak saat menolong Reaper. Aduh, Reaper beban. Kemudian scene berpindah pada Zahid, Sally, Taylor, dan Carl. Di sini mereka berlindung dan bersembunyi. Carl yang mengetahui akan kedatangan musuh, ia pun langsung menembaknya dan berhasil membunuhnya. Namun Carl tidak sadar bahwa di sudut lain ada musuh yang bersembunyi, sehingga Carl pun tertembak. Sally yang melihat Carl tertembak akhirnya memberanikan diri menembak musuh tersebut. Di sini Carl yang tertembak merasa sangat kesakitan lantaran peluru yang menembus dirinya amat nyata dan tidak seperti game pada umumnya. Sally yang tidak tega melihat Carl kesakitan sontak membuka visor helmnya dan berusaha menenangkan Carl sambil berkata tidak ada apa-apa. Namun Carl tetap merasa sangat kesakitan. Beruntungnya Shooter datang menolong Carl dengan menyuntikkan medkit atau medipack miliknya pada Carl hingga pulih. Setelah kejadian pada Carl, para gamers pun berkumpul dan berdiskusi. Di sini Shooter bertanya pada Carl tentang kejadian tersebut dan dijawab Carl dengan tegas bahwa rasa sakit tersebut memang sungguhan. Zahid yang berusaha melepas helmnya berniat mengakhiri game ini tapi tidak bisa. Sontak menyalahkan Shooter dalang dari semua permainan ini. Karena menurut Zahid game seperti ini tidak mungkin tidak ada orang dalamnya, dan Zahid pun beranggapan seperti ini karena mereka merasa Shooter paling profesional dalam game ini dan mengira ini semua termasuk industri militer milik Shooter. You all know that. Shooter yang tidak terima difitnah dan marah atas tuduhan Marco dan Zahid. Shooter pun kemudian pergi meninggalkan rekan-rekannya, dan ketika Shooter sedang merenung di depan kaca, Shooter yang tidak menyadari bahwa level game berikutnya telah diaktifkan. Akhirnya Shooter tertembak dalam keadaan membuka visor helm sehingga tidak dapat melihat keberadaan musuh. Shooter yang kesakitan mencoba mengambil medkit atau medipack miliknya di saku celana, tapi naas, ternyata medkit miliknya sudah dipakai dalam keadaan darurat pada Carl waktu itu. Shooter yang merangkak meminta tolong namun tidak ada yang mendengar, akhirnya meninggal dunia dengan sistem yang berada pada helmnya. Singkat waktu, teman-teman Shooter kemudian melihat keberadaan Shooter dalam keadaan tergeletak dan tidak sadarkan diri. Sally yang mencoba menolong Shooter namun tidak bisa. Akhirnya Taylor, gamers paling penakut ini, berkata bahwa game ini harus dihentikan. Zahid yang mengetahui bahwa helm ini dapat membunuh setelah melihat luka Shooter, akhirnya Zahid pun berniat merusak helm tersebut dengan menggunakan tabung pemadam yang dipukulkan tepat pada helm tersebut. Tapi apa yang terjadi, ternyata helm tersebut sangatlah kuat, bahkan lebih kuat daripada INK atau KYT Ori SNI. Selang beberapa menit datanglah komandan game dan ia berkata bahwa tidak ada pasukan yang boleh mundur atau melarikan diri.
Komandan ini pun langsung menghajar Zahid dan memperingatkan kepada para gamers agar tidak ada yang mencoba untuk melarikan diri. You have been warned. Kemudian scene berpindah di mana para gamers ini sampai di level 19 atau lantai 19. Di sini mereka bertemu kembali dengan komandan game dan diberi instruksi yang mana pada level ini kita semua tidak diperbolehkan menggunakan senjata karena adanya kebocoran gas yang dapat menyebabkan ledakan pada gedung ini. Komandan game menghimbau agar kali ini para gamers melumpuhkan musuh dengan pisau yang disediakan game The Call Up sendiri. Setelah mampu melewati level 19, di sini Taylor terus menangis. Sally yang mencoba menenangkannya berjanji bahwa ia akan mengeluarkan Taylor dari sini dengan keadaan selamat. Dan sampailah mereka di level 17 atau lantai 17. Di sini Reaper yang tertembak shotgun musuh dan Carl yang berniat melindungi Sally juga ikut tertembak. Beruntungnya musuh berhasil dilumpuhkan oleh Marco sehingga dengan medipack yang tersisa, Marco dapat memulihkan Carl dan Sally memulihkan Reaper. Setelah menyelesaikan level 17, di sini Zahid dan Carl kembali berniat kabur atau merusak fasilitas game agar bisa melarikan diri, namun lagi-lagi komandan game datang dan menghajar Zahid kembali. Dan kali ini komandan game benar-benar sadis, bahkan menghajar Zahid sampai cedera pada kakinya. Zahid yang cedera terpaksa tidak dapat melanjutkan gamenya dan memilih untuk bersembunyi dengan harapan teman-temannya nanti bisa menjemput Zahid dan membawanya pergi keluar dari gedung ini. Kemudian scene berpindah pada tim yang tersisa. Di sini mereka sampai pada level 11 atau lantai 11. Dan pada saat Marco mengambil senjata shotgun, tiba-tiba dari belakang dia terkena tembakan tepat pada bokongnya. Taylor yang ketakutan memilih untuk pergi dan bersembunyi di toilet. Dan apa yang terjadi? Di sini Taylor memberanikan diri membunuh musuhnya yang mencoba menghampiri. Dan dari sinilah kita akan melihat betapa profesionalnya Taylor yang sekarang tidak memiliki rasa takut sama sekali dan berkata, "Aku seharusnya mengikuti sebuah party." Anjay. Level. Singkat waktu, sampailah mereka pada level 9 atau lantai 9. Di sini mereka kembali dipertemukan dengan komandan game dan satu teroris yang disekap. Pada misi ini tim disuruh untuk menghajar teroris yang disekap dengan harapan mendapatkan password untuk mematikan bom kabel yang dapat meledakkan gedung ini. Di sini Edward sebagai eksekutor atau eksekusi terus menyetrum teroris hingga akhirnya si teroris ini mengatakan, Pushkin. Edward pun kemudian menyuruh Reaper memasukkan kode Pushkin tersebut. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kode Pushkin adalah untuk mengaktifkan bom yang berada di lantai dasar gedung. Reaper maneh. Pushkin. Setelah bom aktif di sini para gamers memiliki misi baru, yaitu menonaktifkan bomnya di lantai dasar dengan manual dan diberi waktu 30 menit. Seperti yang saya bilang di awal, Taylor yang tadinya penakut berubah menjadi psikopat dan membunuh teroris yang tertawa tersebut. Dalam keadaan panik, di sini para gamers diarahkan oleh komandan di sebuah lift dan tiba-tiba ternyata lift tersebut macet sehingga Marco mencoba menahan pintu lift agar rekan-rekannya bisa keluar. Di sisi lain ternyata itu semua akal-akalan Marco agar Edward, Sally, Carl, dan Taylor keluar. Di sini Marco melanjutkan ke lantai 3 dan memutuskan berpencar dengan yang lain.
Marco yang emosi menjadikan Reaper tumbal alias sebagai tameng dalam perjalanannya, dan pada saat Reaper si gendut kehabisan peluru dan duar, Reaper pun tertembak dan ditinggalkan oleh Marco. Beralih ke Edward, Sally, Carl, dan Taylor. Di sini mereka sampai di level 4 atau lantai 4. Mereka mendapatkan beberapa persenjataan dan Taylor yang mulai gagah berani sekarang memegang senjata dengan tipe M4 dan siap berpesta atau berparty, anjay, ngawri. Hingga pada akhirnya para gamers yang tersisa berada pada level terakhir, yaitu lantai 1 atau lantai dasar. Di sini mereka benar-benar kesulitan menghadapi musuh yang jumlahnya lebih banyak, sedangkan persediaan medipack dan amunisi peluru juga sangat terbatas. Taylor yang kemudian pergi dan menemukan sebuah medipack dikagetkan dengan kedatangan Marco. Marco yang ingin merebut medipack tersebut tanpa pandang teman atau kawan. Ia pun menembak Taylor hingga tewas. Singkat waktu, di sini Carl yang khawatir mencari Taylor karena menurutnya Taylor pergi dengan sangat lama. Di sini pencarian Carl bertemu dengan Marco. Marco yang ditanya oleh Carl tentang keberadaan Taylor seolah-olah tidak tahu apa-apa dan tidak mau tahu dengan keberadaan Taylor. Hingga pada akhirnya Carl mengetahui Taylor terbaring tak bernyawa. Carl yang emosi tidak sengaja melihat tulisan darah di tembok bertuliskan Atlas. Atlas ini adalah name tag atau tag name-nya Marco dalam game. Sontak Carl langsung menghampiri Marco dan mencekiknya. Marco yang amat kuat membalikkan keadaan dan berniat menembak Carl. Beruntungnya komandan game datang menghajar Marco yang dikira merusak fasilitas game. Dan Marco pun akhirnya tewas dicekik oleh komandan game tersebut dan is dead. Dan tersisalah Sally, Edward, dan Carl. Mereka bertiga bergegas pergi ke pintu keluar atau lantai dasar untuk mematikan bom aktif dengan waktu yang tersisa. Namun ketika mereka sampai di lantai dasar, perjalanan mereka ternyata kurang mulus atau menukik-nukik, meliuk-liuk. Bom yang aktif tersebut telah dijaga oleh para teroris. Di sini mereka akhirnya melakukan baku tembak dengan para musuh yang tersisa. Hingga pada akhirnya saat mereka bertiga akan mematikan bomnya, mereka yang mengira semua musuh berhasil dilumpuhkan, ternyata dalam mobil masih ada musuh yang menembaki mereka dengan brutal. Carl pun akhirnya tumbang terkena tembakan, sedangkan Sally dan Edward berhasil selamat dan berlindung di balik tembok. Kembali pada Carl yang akan mengobati dirinya dengan medipack yang ia kantongi. Tiba-tiba Sally pun juga ikut tertembak dan disinilah aksi heroik Carl diperlihatkan dengan mengorbankan medipack yang akan ia pakai untuk Sally agar bisa kembali pulih dan selamat dari game ini. Singkat waktu setelah Edward membasuhkan mobil musuh dan menonaktifkan bomnya, di sini komandan game datang dan mengumumkan kemenangan mereka. Dan betapa herannya Sally, ternyata Edward mampu menirukan kata-kata komandan game tersebut. No! A bomb! Keesokan harinya pembersihan tempat pun dilakukan. Di sini gamers-gamers yang telah gugur dimasukkan ke dalam kantong mayat dan siap untuk disemayamkan. Di sini Sally yang baru sadar kaget bercampur emosi pada Edward dalam game mengawarikan ini, karena ulah game The Call Up ini semua teman-temannya meninggal dunia dengan sangat tidak masuk akal. Dan pada saat Sally akan dibius, Sally pun membalikkan biusnya pada bodyguard Edward.
kemudian mengambil pistol milik bodyguard Edward tersebut dan membantai semua bodyguard Edward yang ada. Hingga pada akhirnya tersisalah Edward sendiri. Di sini Sally berkata pada Edward bahwa tidak akan pernah ada waktu berikutnya. Dan duar, Edward pun akhirnya wafat dan film pun berakhir.